Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang saya sedang berada di Pantai Kenangan Bengawan. Biasa kegiatan setiap hari cuti jogging pagi, lari pagi supaya tidak kaku, juga supaya sehat dan sebagai satu bentuk rasa syukur atas kenikmatan tubuh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada mau sedikit saya sampaikan, yaitu tentang sesuatu yang mengganjal dalam hati dan juga satu kesedihan yang sering saya rasakan, yaitu ketika melihat satu tempat yang katanya merupakan mayoritas muslim tapi tidak menjunjung tinggi ajaran agama Islam di sana. Contohnya di sini di Pantai Kenangan Bengawan. Bukan mau menyudutkan satu tempat ataupun satu negara, tapi hanya ingin memberitakan ataupun memberitahukan suatu fakta. Ya, pantai yang biasa kita tahu sebagai sebuah tempat destinasi wisata merupakan satu penghubung antara lautan dengan daratan, dan juga kadang menjadi sebuah penghilang penat, kemudian menjadi sebuah tempat yang penuh dengan kenangan. Makanya di sini disebut sebagai Pantai Kenangan Bengawan. Namun sangat disayangkan tadi ketika melihat di sekitaran kawasan pantai sini banyak saya dapati tempat-tempat yang tidak bersih. Maknanya tempat-tempat tersebut banyak sekali sampah-sampah plastik, sampah kain, kemudian sampah-sampah organik ataupun non-organik. Ini membuat saya bersedih dan ada satu ganjalan dalam hati. Kenapa? Karena agama Islam sebenarnya tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Bahkan sebaliknya, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjunjung tinggi kebersihan. Contohnya dalam hal ibadah, dalam sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan kita untuk senantiasa berwudu sebelum sholat. Dan tata cara wudu adalah satu hal yang merujuk kepada kebersihan badan. Syarat sholat salah satunya yaitu suci dari najis dalam 3 tempat: pakaian, badan, dan juga tempat. Ini merupakan satu bukti bahwa agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Baik orang yang selepas haid, nifas, dan juga selepas junub, mereka diwajibkan untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Begitu juga dalam hadis disebutkan, laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, seandainya tidak memberatkan umatku maka aku wajibkan bersiwak untuk setiap salat, kata Nabi Muhammad. Maknanya Nabi Muhammad sangat memerintahkan, menjunjung tinggi untuk menjaga kebersihan mulut sebelum kita menghadap kepada Allah. Dan juga dalam hadis disebutkan at-tahuru syatrul iman. Bahkan qaul mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Maknanya kebersihan ini merupakan buah dari keimanan seseorang. Maka dengan ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kebersihan, ketika melihat faktanya di sebagian tempat yang katanya mayoritas muslim malah tidak menjunjung tinggi kebersihan, ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan. Dan hal yang menyedihkan tersebut adalah khawatir jika ada orang yang non muslim datang berwisata ke tempat tersebut, kemudian mendapati tempatnya sangat menjijikkan. Bukan menjijikkan, sangat kotor. Sehingga niat hati mau datang ke pantai untuk mencari ketenangan malah jadi tidak tenang karena tempatnya tidak bersih gitu. Dan padahal agama Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Itu hanya sebuah oknum-oknum kaum muslimin yang tidak ada perhatian terhadap kebersihan. Dan bukan hanya kebersihan, sebenarnya banyak kita dapati sebagian orang yang mengaku muslim namun tidak menjaga ataupun menjunjung ketertiban. Pernah juga saya pengalaman naik motor. Nah, kalau di sini namanya motorsikal. Naik motorsikal, kemudian melihat satu keadaan yang sangat menyedihkan, yaitu dalam keadaan jam, dalam keadaan macet, melihat pelanggar yang masuk ke trotoar pejalan kaki karena jam. Mungkin dia mengejar waktu, kemudian dia
memotong jalan di jalannya pejalan kaki. Kami yang mendapati orang tersebut sangat aneh, karena orang tersebut menggunakan peci, menggunakan gamis, basic agama lah. Orang dari zahirnya itu seperti orang beragama, tapi tidak memberikan contoh yang baik terhadap kaum muslimin. Bahkan pernah juga naik satu mobil, kalau di sini kereta, naik satu mobil, kemudian sudah hampir sampai ke kota, saya diperintahkan untuk pakai sabuk pengaman karena takut nanti ada penilangan dari polisi. Padahal kalau kita tengok hikmahnya dari menggunakan sabuk pengaman ini kan untuk mengamankan diri. Kalau ada kecelakaan maka kita akan selamat insya Allah, karena kita sudah berikhtiar untuk mengamankan diri. Tapi kenapa sesuatu yang dianggap aturan tersebut hanya digunakan, hanya dilaksanakan ketika ada polisi, sedangkan tidak ada polisi tidak pakai sabuk pengaman? Begitupun di daerah perkampungan di Indonesia yang saya dapati adalah orang-orang yang sedikit sekali perhatian terhadap agama, padahal mereka ini adalah mayoritas muslim, bahkan sering sekali mendatangi pengajian-pengajian. Dan ini bukan salah pengajiannya, hanya saja kurangnya perhatian dalam diri mereka, seperti tidak menggunakan helm ketika di kampung, masuk ke kota mereka baru menggunakan helm. Alasannya karena di kota ada penilangan, padahal hikmah helm sendiri itu adalah untuk memberikan keselamatan diri sendiri, dan kita pun tidak menjamin untuk selamat kalau kita di kampung ataupun di kota. Jadi penggunaan aturan tersebut hanya untuk bebas dari penilangan, bukan karena khawatir adanya kecelakaan. Oh, kecelakaan itu kan takdir, ya kita kan berikhtiar. Ikhtiar, kalau takut-takut ada terjadi kecelakaan, kita sudah berikhtiar dengan mengamankan kepala kita dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dikhawatirkan. Tapi sempat juga tadi di sini berpikir, kenapa sih ketua pemerintahan di sini seperti kepala desa tidak memberikan satu perintah seperti gotong royong ataupun kerja bakti, atau ditambah lagi petugas kebersihannya? Ternyata jawabannya terpenuhi lagi oleh sendiri. Meskipun ada gotong royong, kerja bakti, ataupun ditambah anggota kebersihan, tempat sampahnya ditambah, itu tidak akan menyelesaikan masalah, teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan satu jalan keluar. Memang hal tersebut bisa membantu untuk membersihkan tempat ini, tapi bukan satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar yang paling tepat menurut saya adalah menanamkan kesadaran kepada setiap orang, khususnya kepada orang yang beragama Islam, beragama Muslim, untuk menjaga kebersihan. Dan mudah, kita datang ke pantai, kita datang ke satu tempat bawa makanan, bungkusan-bungkusan jajanan lainnya. Selepas kita selesai, kita ambil sampah kita sendiri. Nggak usah kita ambil orang lain, nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting sampah kita sendiri kita ambil, bawa ke rumah, atau misalkan tidak ada tempat sampah, ada tempat sampah, kita buang di tempat sampah. Itu sangat mudah. Makanya kami sering mendengar satu nasihat, kalau belum bisa memberikan manfaat, jangan pernah memberikan mudarat kepada orang lain. Kita kiaskan, kalau belum bisa membersihkan pantai, jangan pernah mengotori pantai, ya kan? Mungkin hanya itu saja yang mengganjal dalam hati, dan juga masih menjadi satu kegelisahan juga, dan belum berani menyampaikan kepada siapapun. Ini hanya sebuah unek-unek yang mungkin ada teman-teman yang mendengar memiliki pandangan lain, memiliki pendapat lain, bisa kita diskusikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.